jangkung pacar. Jangkung pacar. Tidak jangkung tok, ada pacarnya. Yang membedakan? Yang membedakan. Oke coy, kesempatan siang hari ini mari kita mereview ageman keris. Kerisnya Bapak Hanum Wardoyo. Beliau adalah seorang tokoh masyarakat, khususnya tokoh Samin, dan juga seorang seniman budaya yang modern. Mari kita ngobrol-ngobrol sambil kita rokokan, sambil kita jagongan, kita mereview keris-keris ageman dari tokoh masyarakat Bapak Hanum Wardoyo. Di sebelah kanannya beliau adalah Pak Eko selaku seorang guru. Pak Guru nggih. Ini Pak Guru. Pak Eko adalah guru di mana Pak Eko? Di SMP Negeri 2 Menden. Pak Eko juga salah satu pecinta atau pemerhati tentang Tosan Aji. Mari kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Pak Anom dan Pak Eko. Selamat siang Pak Anom, Pak Eko. Selamat siang. Selamat siang, matur suwun Bang Komet. Pada siang hari ini diperkenankan mereview ageman-ageman dari Pak Anom. Memang tujuan channel Bang Komet adalah melestarikan atau memperkenalkan tentang budaya-budaya Jawa, khususnya budaya tentang warisan leluhur yaitu Tosan Aji. Sebelum mereview dari kerisnya Pak Anom, mari kita bertanya-tanya tentang dasar atau yang mendasari panjenengan untuk keris sendiri itu bagi jenengan sebagai apa Pak? Apa hanya sebagai dari warisan saja atau punya alasan lain? Saya hanya ada dua. Pertama, saya memelihara peninggalan leluhur saya. Nggih. Yang kedua, saya lihat dari proses karya budayanya atau karya seninya yang memiliki tingkat tinggi. Nah, kalau kenapa saya dasarnya itu karena memang saya sukanya karena senjata benda yang berbentuk benda dari besi buatan, entah itu seorang pandi atau seorang empu, itu yang mendasari hanya itu, karena yang memiliki teknologi dan tingkat tinggi itu menurut saya ya sistem pembuatan keris. Sistem pembuatan Untuk Pak Eko sendiri nyuwun sewu Pak Eko. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hanom. Pak Hanom menjadikan alasan bahwa keris memang mempunyai ciri khas khusus dalam ciri pembuatannya. Panjenengan ada alasan lain mungkin yang mendasari jenengan itu pemerhati sekaligus pecinta Tosan Aji? Yang pasti kalau saya ya uri-uri budaya Jawa. Jadi di Jawa itu kan, khususnya di Jawa, mungkin di daerah lain juga ada. Tapi khususnya di Jawa itu menurut sejarah. Jadi kita nguri-nguri budaya juga ngiling-ngiling sejarah gitu. Bangsa Indonesia khususnya gitu. Bangsa Indonesia dengan berbagai macam budaya dan juga senjatanya. Karena keris itu merupakan alat senjata yang digunakan oleh orang-orang Jawa khususnya itu sebagai senjata yang zaman dulu itu juga ada, siapa yang megang saja itu sudah bisa mencirikan keris ini yang megang siapa. Masih Pak Nom, karena mungkin pemirsa sudah tidak sabar, kita coba Pak Nom bolehlah diperkenankan untuk bisa mereview keris-kerisnya sebagai gambaran mungkin dari warangkanya, dari pendoknya, dari mendaknya, dan otomatis dari wilayahnya sendiri. Mungkin nanti filosofi yang terkandung kita bahas, kita dengarkan dari seorang tokoh seni budaya Jawa. Saya bukan kolektor keris, tapi saya hanya pemelihara keris leluhur. Saya cuma punya 3 keris. Tiga keris yang diwarisi oleh
leluhur saya. Nggih. Tapi terus ini ada 6 yang 3 pemberian orang. Gitu. Jadi saya hanya 3. Jadi hanya 3. Ini ya, yang asli peninggalan leluhur saya 3 ini. 3 ini. Ada 2 jenis rongko kebetulan. Ini yang sebelah kiri saya ini yang belantak ini. Nggih. Namanya warongko ladrang. Yang ini warongko gayam. Yang ini namanya warongko gayam. Dan kebetulan saya hanya memiliki 1 jenis gaya warongko. Ini warongko saya yang saya miliki gaya Surakarta. Gaya Surakarta nanti berbeda dengan gaya Ngayogyakarta. Ini gaya Ngayogyakarta. Terus yang 2 ini pemberian orang. Pemberian orang hibah. Ya hibah. Ya istilahnya disuruh memelihara lah. Ini kebetulan gayam semua. Gayaman semua. Gayaman Kebetulan semua. gitu. Tapi untuk orinya memang dulu memang pemberiannya seperti itu gitu. Ya ini orinya dulu kalang kabut. Oke, kalang kabutnya. Ini tidak ini sudah terlepas dari gandarnya. Ini saya lengkapi. Kuning-kuningannya ini yang pemberian orang saya lengkapi. Itu berarti sudah baru itu ya? Baru. Tapi kalau saya mengganti saya sesuaikan dengan orinya. Dengan orinya. Kalau orisinilnya memang harus bungkus seperti ini. Oke. Saya ganti bungkus. Tapi ini masih asli. Ini asli semua. Ini baik yang kuningannya namanya pendok. Ini masih Pak. asli. Orisinil Orisinil hanya dulu terlepas semua. Ini aslinya. Ini sudah terlepas dari aslinya, terus saya tata ulang menjadi kuat semacam ini, tetapi masih asli ya. Ladrang, Ya. Dari tipe Solo. Oke. Hanya bentuknya saja yang beda, tapi kalau riciannya hampir sama Dengan yang dari Jogja. dari yang Jogja. Kalau rongko kan yang seperti ini ladrang, terus ini ada godongan sama ini. Godongan. Nggih. Terus ini kalau di sini ini ada namanya semua, tapi saya agak lupa ini kalau tidak buka pakemnya enggak. Ini ada lekuan-lekuannya ada namanya semua. Jelas ini ada karena ini ada namanya godongan, bentuknya seperti daun. Seperti daun itu ya. Daun. Oke. Untuk kayunya sendiri itu terbuat dari kayu apa, Pak? Kalau ini kayu sawo ini. Asli Kayu sawo. Dan ini iras. Oh, iras. Yang istimewa iras itu, Pak ya. Iras. Itu warangko Solo dengan Ah. terbuat dari bahan kayu sawo. Kayu sawo. Untuk handle-nya sendiri, Ini. deder ya. Ini Kelihatannya kayu apa? juga kayu sawo, tapi lebih tua. Lebih tua ya. Ya. Oke, mungkin bisa Saya cuman punya 2 jenis kayu sawo dan kayu timongo. Kayu timongo. Ini timongo. Ini timongo. Dan ini kalau ini jati. Ini jati gembol ini. Ini jati gembol. Iya. Asli jati gembol. Kayu jati gembol masih utuh, masih lengkap coy. Sungguh mantap sekali ini untuk keris-kerisnya Pak Anom. Untuk wilahnya Pak, yang pertama tadi yang ini kayu sawo ini ya. Ini wilahnya Nah, sungguh mantap coy. ini jangkung. Ini Dapurnya tipenya dapur jangkung. Jangkung pacar. Jangkung pacar. Tidak ini. jangkung tok, ada pacarnya. Yang Nah, membedakan yang membedakan di posisi greneng, Mas. di posisi Di greneng ya. greneng dan bang kacang. Nggih. Kalau jangkung itu memiliki lambe gajah, kalau tidak memiliki lambe gajah semacam ini ada jangkung pacar, kategori itu loh. Kategorinya. Terus grenengnya ada 4. Grenengnya maksudnya ukirannya yang Iya. lekok-lekok itu ya. Iya, terus sogokannya ada 2. Jagoannya ada 2. Nggih. Untuk pamornya Pak Anom. Pamornya ini kalau saya rujuk ke pakemnya ini Nggih. termasuk kulit semongko. Kulit semongko. Ya, kulit semongko. Lah, ini wilahnya masih utuh coy. Wilahnya masih utuh, tapi ini untuk warangannya ini warangan lama nggih. Ini tidak saya warangi. Tidak diwarangi. Tidak saya warangi. Jadi ini saya sudah lama tidak mencuci ini. Ini bertahun-tahun ini saya cuci sekali dengan
air pace. Air pace. Ya, air pace, dan tidak memunculkan pamor, dan besinya ini saya tidak pakai arsenit, tidak pakai warangan. Tapi kelihatannya kok istilahnya bahasa kasar pemeliharaannya kok sampai nggak muncul karat itu mungkin ada triknya Pak Ano. Ya itu kan kalau sudah bersih saya rajin memberi minyak. Memberi minyak? Iya, minyak. Memberi minyak. Minyak khusus atau mungkin untuk referensi generasi muda itu rekomendasinya keris? Kalau saya pakai aplikasi Mawar, Melati, Cendono, dan Gondopuro. Gondopuro. Ya, kalau saya. Jen. Tapi karena itu sangat encer dan tidak lekat. Dipegang tidak lekat. Untuk jenis-jenis itu iya, ya? Tidak mengotori kulit atau baju, ini nggak akan mengotori. Baunya tetap harum. Baunya tetap harum. Ini keris pertamanya Pak Anom dengan dapur jangkung pacar. Dengan ricikan yang pertama ada kembang kacang di sebagian sini ya Pak Anom ya. Dan ini sudah saya pakai untuk pentas malang melintang ke sana kemari. Oh, itu. Dulu ketika saya masih gemar pentas, saya gunakan untuk pentas ke sana kemari. Ini pakai. Kalau untuk isoterinya sendiri Pak Anom, filosofinya jenis jangkung ini mungkin Pak Anom bisa menyampaikan atau ada gambaran lah. Isoteri filosofi atau ya, kekuatan? Filosofi saja. Kalau filosofi sama, semua keris sama. Jadi keris sengkeran yang giris. Ya. Terus hanya yang bedakan jangkung. Jangkung itu namanya saja sudah jangkung. Ya. Jangkung itu bahasa Indonesianya melindungi. Nah, konon katanya kalau sang pembuat keris ini dengan membuat jangkung itu barang siapa yang memiliki bisa terlindungi. Nah, tapi itu kan walau-walam Mas. Walau-walam tapi yang jelas kan keris ada keris itu di dalamnya ada sengkeran yang digiris. Maksudnya apa? Ya itu tadi filosofinya. Contohnya filosofinya keris, ladrang. Kenapa kalau pakai kok harus di belakang? Ya karena orang Jawa tidak boleh sombong. Oh gitu. Jadi senjata harus selalu disembunyikan belakang. Di belakang. Tidak diutamakan. Oh, okay. Beda dengan orang yang salah paham sekarang, malah senjata itu untuk kesombongan. Punya senjata malah justru untuk kesombongan. Tidak untuk rendah hati, tidak. Dan tuh baru dari namanya. Belum semua keris, makanya orang Jawa menghindari keris yang ujungnya naik ke atas. Nah, karena kalau ujungnya naik ke atas itu dikatakan jelek karena filosofinya memang jelek. Karena orang Jawa mau tidak mau, suka tidak suka harus sungkem. Jadi arah ujungnya harus sungkem. Itu ya. Iya. Berarti harus tunduk bahasa kasar. Iya, harus sungkem ya. Nah, sungkem di sini adalah berserah diri pada Tuhan. Makanya kalau ada senjata yang ujungnya terbalik dikatakan jelek karena sombong. Kadang jedet ke atas itu sombong. Dan semua keris yang masih utuh, logikanya itu sungkem. Nah, itu mungkem. Entah itu lo, entah itu leres atau lo berapapun pasti semungkem. Termasuk yang saya punya peninggalan yang lo 1 ini semungkem, ini lo 1.